Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan salah satu objek yang dimiliki oleh Visual Studio, yaitu timer. Timer berada di komponen, kemudian timer. Drag, lalu muncul di sini. Di sini ada objek timer 1. Dia tidak muncul secara nyata di dalam form, tetapi ada. Nah, timer ini memiliki properties beberapa. Yang pertama name, defaultnya timer 1, kemudian enable-nya defaultnya, artinya secara defaultnya timer ini belum aktif. Kemudian interval ini adalah rentang waktu yang akan dijalankan oleh si timer ini tadi. Maksudnya misalnya kita meletakkan suatu kode di dalam timer tersebut, maka dalam rentang waktu milisecond, ini 100 artinya 100 milisecond, maka kode tersebut akan dijalankan secara terus-menerus tanpa henti. Biasanya timer ini dimanfaatkan untuk menjalankan sebuah script atau sebuah kode secara otomatis, agar user tidak perlu mengklik atau tidak perlu melakukan trigger yang lainnya. Jadi dalam rentang waktu tertentu, kode yang berada di dalam timer ini akan dijalankan. Oke. Secara default intervalnya adalah 100, artinya ini 100 milisecond. Jadi kalau mau dalam hitungan detik, artinya kita harus menambahkan 1000 milisecond, artinya sama dengan 1 second. Kemudian enable-nya aktifkan menjadi true. Nah, ini berarti si timernya tadi sudah aktif. Oke, sekarang kita coba tambahkan objek lain, misalnya label. Oke, kita lihat label ini akan saya rubah menjadi 0. Kita lihat ya penggunaan timernya. Timer, klik 2 kali. Selanjutnya tambahkan sebuah variabel, tipe datanya integer, kemudian buat seperti ini, lalu label 1.text sama dengan A. Ya, kita lihat, jalankan. Nah, jadi per detik dah, per detik. Kalau 100 gimana? 100 artinya 100 milisecond, 1/10 detik. Nah, ini 1/10 detik. Oke. Timer ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa jenis pemrograman, tapi biasanya dimanfaatkan untuk menjalankan kode secara otomatis dalam rentang waktu tertentu. Kali ini kita akan membuat label 1 ini bergerak dari kiri ke kanan menggunakan timer secara otomatis. Tambahkan sebuah variabel lagi, misalnya x ya, dim x as integer. Oke, kemudian saya tambahkan x tambah sama dengan 1, label 1 dot left sama dengan x. Nah, di formnya coba label 1 left sama dengan 0. Oke.
Seharusnya tidak perlu ya. Ini tidak perlu. Langsung saja Oke. Ya, bergerak dia. Ini 1/10 detik, 100 milisecond. Di dalam 1/10 detik kode tersebut terus dijalankan. Oke, coba kita tambah intervalnya menjadi 1000. Kekurangan menggunakan timer ini biasanya resource memory lebih banyak digunakan daripada tanpa menggunakan timer. Tapi dengan perkembangan hardware pada saat sekarang ini mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video tutorial timer part 1. Selanjutnya akan kita lanjutkan menggunakan timer ini juga pada video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.